Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliasi Agustin dari kelas 4 CS1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan mengenai tahap tumbuh kembang pada bayi usia 0 sampai 6 bulan pada Ibu Juju. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Sore. Perkenalkan, nama saya Auliasi Agustin. Saya dari Puskesmas Karawang. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai tahapan perkembangan tumbuh kembang pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Ya, nanti kita akan melakukan penyuluhan ya. Untuk waktunya kisaran 10 menit ya Bu ya. Baik, untuk tempatnya di sini ya Bu ya. Ya, kita mulai ya. Sekarang saya akan menanyakan perihal tumbuh kembang pada Ibu ya. Saya ingin bertanya pada Ibu, apa sih Bu pengertian dari tumbuh kembang itu? Perkembangan tumbuh kembang itu supaya anak cepat dewasa, itu dong. Dewasa. Kalau misalnya tahapan tumbuh kembang itu apa aja sih Bu? Tumbuh kembang itu supaya anak cepat tumbuh, supaya bisa merayap, guling-guling, sehat. Gitu dong. Kalau ciri-ciri tumbuh kembang itu gimana sih Bu? Ciri-cirinya dia kan dari bayi pas tumbuh Semakin besar. iya semakin besar gitu dong. Nah, kalau misalnya hambatan tumbuh kembang itu faktornya dari apa saja sih Bu? Faktanya Hambatannya gara-gara apa? gara-gara anak itu tidak sehat, apa ya, terganggu otaknya, terganggu lah, dia nggak sehat gitu. Kalau menurut Ibu pemberian ASI itu gimana sih, penting nggak Bu pola pemberian ASI? Kalau pemberian ASI pada bayi supaya cepat dewasa, tumbuhnya beda enak. Ya beri ASI aja, yang penting ASI kalau bisa. Bu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan menurut pengetahuan Ibu mengenai tumbuh kembang ya Bu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tumbuh kembang pada bayi usia 0 sampai 6 bulan ya Bu ya. Anak Ibu kan usianya 6 bulan ya Bu ya. Nah, ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tumbuh kembangnya ya Bu ya. Nah, di sini pertumbuhan merupakan proses bertambahnya jumlah sel, ukuran, fisik, dan struktur tubuh sehingga dapat diukur dengan satuan. Jadi contohnya itu Bu, kenaikan berat badan. Jadi yang bisa diukur Bu pertumbuhan itu di badan. Nah, untuk perkembangan itu adalah proses bertambahnya struktur dari fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan sesuai proses maturasi fungsi organ. Contohnya kemampuan bicara, berjalan. Jadi semakin berkembang Bu, kalau misalnya dari bayi kan mungkin belum bisa fase berbicara, semakin dewasa perkembangan usianya juga jadi semakin pinter gitu ya Bu kalau bahasa sehari-harinya. Nah, untuk gambar selanjutnya ini tahapan tumbuh kembang ya Bu ya, menurut usia. Kalau misalnya tahapan yang pertama ini itu masa prenatal, dimana dalam janin itu namanya masa prenatal. Kalau yang ini bayi dimana usianya 0 sampai 12 bulan atau 1 tahun. Nah, untuk yang ini masa toddler balita ini umurnya 12 sampai 60 bulan atau 2 sampai 5 tahun ya Bu ya. Itu untuk balita. Untuk masa sekolah ini umurnya 5 sampai 6 tahun ya. Selanjutnya ini adalah kemampuan motoriknya Ibu. Jadi motorik itu kayak geraknya. Jadi kalau misalnya usia 6 bulan ini bayi Ibu harus bisa motorik kasarnya Ibu, mengangkat kepala setinggi 45 sampai 90. Jadi udah bisa angkat sendiri ya gitu.
selanjutnya bisa guling-guling gitu ya Bu. Anak Ibu udah bisa belum? Udah tuh lari. Nah selanjutnya ini bisa menahan kepala tetap tegak. Jadi kalau misalnya dia di Kaki juga kan bisa gerak. nah iya, selanjutnya bisa menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri, Iya, juga bisa guling-guling. digeleng. Iya, geleng-geleng. Setelah itu bisa membalik dan telungkup ke telentang, jadi bisa membalik gitu Iya, Bu. ke kiri ke kanan. Setelah itu bisa mengangkatkan kepala Ke atas. ya. Nah setelah itu bisa juga duduk. Anak Ibu udah bisa duduk belum sih? Udah, kalau 7 bulan 8 bulan bisa duduk. Ini baru 6 bulan ya Bu ya. 6 bulan dong nggak boleh didudukin dulu. Jangan. Nah untuk motorik halusnya jadi contohnya itu, nah ini Bu, seperti kalau Ibu menatap si anak Ibu juga menatap Ibu. Nah itu jadi usia 6 bulan itu harus udah bisa Bu anak Ibu. Iya. Nah setelah itu suka tertawa keras kalau misalnya ada yang ngajak bermain, jadi ada rangsangan gitu ya Bu ya, jadi ikut ketawa. Nah setelah Sarane 6 bulan. ya setelah itu mengoceh spontan atau beraksi dengan orang lain. Jadi kalau misalnya ada yang ngajak bicara, Rame-rame. nah untuk selanjutnya ini setelah itu dia bisa memegang benda dengan kuat ya Bu ya. Nah setelah itu ini contohnya juga, jadi dia bisa meraih benda yang ada dalam jangkauannya ya Bu. Jadi kalau misalnya ditidurin atau ditelungkupin, kalau ada barang-barang jadi dia bisa mengambilnya ya. Itu kan contohnya kalau gerakan ya Bu ya. Nah untuk sekarang ini contohnya adalah kemampuan bicara dan bahasa. Jadi dalam berbicara gitu ya Bu ya. Nah jadi dia bisa menirukan suara-suara kalau misalnya mama, papa gitu ya Bu. Terus kalau jadi dia itu mengenali berbagai suara, bisa jadi bisa ngebedain suara mamahnya, bapaknya atau keluarga yang lainnya ya Bu ya. Nah selanjutnya dia menirukan kata-kata juga ya Bu ya, seperti yang tadi kan udah gerakan, udah berbicara ya. Selanjutnya adalah kemampuan sosialisasi dan kemandirian, jadi interaksi antara ibu sama anak ibu. Nah jadi kalau usia sampai 6 bulan ini bisa mengajak bayi tersenyum, ya seperti ini. Setelah itu bisa mengayomi bayi, meniru ocehan dan memikirkan bayi. Setelah itu meninabobokan. Nah terus bisa, jadi kita tuh bisa melihat dirinya di kaca, jadi dia bisa melihat dirinya di kaca ya gitu. Setelah itu dia berusaha meraih mainan. Jadi menentukan pertumbuhan bayi itu kita bisa melihatnya secara mandiri, tapi bisa juga kita biasanya di posyandu suka dipantau juga kan ya Bu ya? Iya, kamu bisa tepuk tangan sendiri, enggak bisa tunggu gitu. Jadi bisa dilihat di buku pertumbuhan sama perkembangannya ya Bu ya. Nah setelah itu saya akan menjelaskan ciri-ciri tumbuh kembang ya Bu ya. Nah untuk di sini ciri yang pertama itu perkembangan menimbulkan perubahan. Misalnya, jadi perkembangan ini terjadi bersamaan dengan pertumbuhan. Setiap pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi. Misalnya semakin besar itu jadi semakin hebat gitu Bu. Jadi semakin besar itu fungsi otaknya semakin baik juga ya Bu ya. Harus cerdas, otak itu harus diolah dulu dong. Ngomong harus gimana. Nah setelah itu ciri yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Jadi kalau misalnya dari awal dia sudah berkembang dengan baik, maka ke tahap selanjutnya pun dia akan berkembang dengan cepat dan baik juga ya Bu ya, tidak akan terhambat. Ya harus pintar. Ya. Untuk ciri yang ketiga adalah pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda. Jadi
setiap orang itu pertumbuhannya beda-beda Bu. Iya. Ya ada yang misalnya ada yang udah bisa tengkurap umur 4 bulan misalnya. Bisa, Iya, jadi ada. per orang itu ya Bu. Jadi anak itu masing-masing perorangannya beda ya Bu ya. Iya, tumbuh beda-beda kembangnya ya. tumbuhnya, iya. Nah, setelah itu Ada yang 4 bulan bisa sendiri, gitu. Ada Nah, yang setelah itu perkembangan berkolerasi dengan pertumbuhan. Misal pertumbuhan berlangsung cepat, perkembangan anak sehat. Jadi kalau misalnya dia pertumbuhan dan perkembangannya cepat, berarti anak itu sehat ya Bu ya, Iya. tidak sakit. Iya, 4 bulan bisa tengkurap sendiri itu kan hebat, 4 bulan. Nah, ya setelah itu perkembangan memiliki tahap yang berurutan atau mengikuti pola yang teratur dan berurutan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu ada tahapannya Bu. Misalnya dari bayi, dia kan nggak bisa apa-apa ya Bu ya, Iya. hanya bisa menangis gitu kan. Iya, bisanya Nah, nangis dan untuk- geram. Nah ya untuk bulan pertama kedua pasti ada pertumbuhannya. Misalnya dia mulai bisa tersenyum gitu kan, terus bisa tengkurap, bisa duduk, nggak langsung dari bayi langsung berdiri duduk, enggak kan ya Bu ya, Enggak. ada tahapannya gitu Kalau kan. 2 bulan bisa melihat, Iya, 2 bulan bisa. Ini juga ada hambatan tumbuh kembang. Jadi kalau misalnya anak-anak yang lainnya kalau sehat ya Bu ya, pasti kan nggak ada hambatannya, pasti lancar-lancar gitu kan. Nah di sini yang pertama itu hambatannya karena dia mempunyai penyakit. Kalau Nggak dia sehat. kalau misalnya dia gak sehat, pasti kan ada Nggak bisa geram. ya gitu kan, ada hambatannya, ada kekurangannya gitu kan. Diloyok. Untuk yang kedua adalah dia kekurangan gizi Bu. Ya, kalau misalnya kekurangan gizi, untuk gerak juga kan Loyok. lemah gitu ya Bu. Iya, Ya masuk. jadi kan dia pergerakan perkembangannya jadi lambat juga gitu kan. Nah untuk selanjutnya adalah kebersihan yang buruk. Kalau misalnya di lingkungannya yang jorok gitu ya Bu, itu juga bisa mempengaruhi hambatan. Iya, Iya. jadi tumbuh kembangnya juga bisa Beda. terhambat ya Bu. Nah untuk yang selanjutnya ini adalah perilaku orang tua misalnya ya Bu. Iya, Eh, bayi. pada anak ibu itu Iya, kalau mau ngerangkak tapi suka dudu kayak gitu Iya, kan. Jadi si iya. anaknya tuh kan takut. gak akan berkembang, jadi kan Heeh. jadinya itu terlalu dimanja. Jadi si anak gak akan tumbuh. Nggak akan gerak begitu aja. Iya gitu. Nggak Jadi bebas. anak si ibunya itu terlalu khawatir dengan perkembangan si anak gitu ya. Bu. Dia khawatir kan bisa kan celaka dia anak. Iya itu padahal itu Nah, dia nggak gerak. bagus. Iya. Heeh. Gimana karena emang si ibunya parnoan, takut Iya. anaknya kenapa-napa Kan gitu bisa ya Bu patah ya. juga. Kadang-kadang kan anak kecil suka disenamin. Itu Ingat tuh anakku dari kecil suka senam. kayak gitu tuh sebenarnya bagus ya Bu ya, kalau misalnya diajak olahraga, kalau misalnya si anak mau gerak tapi si ibunya malah ngejaga jangan gerak. Jangan. Jadi itu akan memperhambat proses perkembangan dan pertumbuhannya juga ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah pola pemberian ASI bayi. Apa sih Bu ASI ini? ASI merupakan makanan bayi yang Ya. pada saat 0 sampai 6 bulan, biasanya sampai 2 tahun juga ya Bu. 2 ya? tahun, kadang-kadang tahun 2 tahun biasanya ya. iya. Nah, Bisa untuk berhenti. ASI eksklusif ini adalah pemberian ASI tanpa makanan tambahan lainnya pada bayi Iya. sejak lahir sampai usia 6 bulan Iya. dan dilanjutkan sampai usia 2 tahun dengan pemberian makanan tambahan. Jadi Iya. kalau misalnya udah 6 bulan MPASI ya Bu ya. Iya. MPASI. Nah, untuk Baik MPASI makanannya juga. ini jangan langsung sembarangan, soalnya kan Iya. usus anak. Nah iya Bu, jadi MPASI ini enggak sembarangan MPASI juga ya Bu ya. Jadi harus memberikan yang terbaik, jangan kayak pisang. Itu juga kan si bayi, si anak belum siap ususnya, jadi harus yang lembek-lembek Iya, yang seperti lembek dulu. tim gitu ya Bu ya. Buah-buahan juga jangan sembarangan. Harus dikerok dulu. Nah Ibu, jadi itu penjelasan yang saya sampaikan ya Ibu ya mengenai tumbuh kembang, meliputi pengertian tumbuh kembang, tahap-tahapannya, ciri-cirinya, hambatan, serta pola pemberian ASI pada bayi ya Bu ya. Iya. Baik,
Kalau boleh saya tahu, coba Ibu jelaskan kembali apa yang sudah saya jelaskan mengenai tumbuh kembang. Anak gitu ya. Gimana sih Bu yang tadi saya sampaikan? Ya, yang sampaikan oleh pada ibu supaya anak cepat sehat, bisa guling sendiri, bisa melihat sendiri, bisa tepuk tangan, gitu dong. Bisa sendirilah guling-guling gitu, bisa pegang mainan dia, mainan anak, bisa pegang sendiri Pak. Ibu, sepertinya Ibu sudah mengerti apa yang sudah saya sampaikan dan jelaskan ya Bu ya. Iya. Semoga bisa bermanfaat bagi kehidupan Ibu dan untuk pertumbuhan anak Ibu. anak. Ya, nanti Ibu bisa mengetahui, misalkan udah 6 bulan nih anak saya apakah sudah di tahap ini atau Bisa belum. apa? Kalau misalnya belum, coba Ibu latih si anaknya. Iya. Kalau emang sudah berusaha tetapi anaknya belum bisa, Ibu bisa dibawa ke tenaga kesehatan atau terapis lainnya ya Bu ya. Bawa ke dokter lah. Ya, soalnya takut ada masalah Iya, gitu ya gangguan. Bu ya. Iya. Pasti. Nah, baik Ibu. Kalau loyo. Ya, mungkin itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Iya. juga ya Bu ya, Iya. sudah meluangkan waktunya. Iya. Semoga ilmunya bermanfaat. Iya. Amin. Baik Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya. Iya. Ya udah Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Semoga bermanfaat.